XRP terus menunjukkan pertumbuhan jaringan yang stabil, sementara Bitcoin justru mengalami penurunan dalam jumlah dompet aktif. Menurut platform analitik Sentiment, XRP dan Ethereum mengalami peningkatan jumlah dompet. Tetapi Bitcoin kehilangan lebih dari 277.000 dompet non-kosong hanya dalam 3 minggu terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini pertanda baik atau buruk untuk Bitcoin? Mari kita bahas. Dalam laporan terbaru Sentiment, disebutkan bahwa jaringan XRP semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah dompet yang aktif. Ethereum juga mengalami tren serupa, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pengguna. Sebaliknya, Bitcoin justru mengalami penurunan signifikan dalam jumlah dompet yang memiliki saldo. Menurut Chris Kuiper, Direktur Riset di Fidelity Crypto, penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya pengaruh ETF Bitcoin. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, transaksi Bitcoin harus dilakukan secara on-chain untuk berpindah antara berbagai pihak. Namun, dengan adanya ETF, banyak transaksi kini dapat dilakukan secara off-chain melalui mekanisme internal ETF. Hal ini mengurangi aktivitas on-chain dan membuat pool Bitcoin tetap kosong. Fidelity sendiri tidak melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang buruk bagi jaringan Bitcoin. Mereka menilai bahwa perpindahan transaksi ke off-chain justru dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kepadatan jaringan. Sentiment juga mencatat bahwa penurunan jumlah dompet aktif Bitcoin terutama berasal dari investor kecil yang mulai keluar dari pasar. Namun, mereka menilai bahwa ini bisa menjadi tanda positif untuk harga dalam jangka menengah hingga panjang. Sejarah menunjukkan bahwa ketika investor kecil mulai menyerah, investor besar atau whales cenderung masuk dan mengakumulasi aset, yang pada akhirnya bisa mendorong harga naik. Meskipun begitu, saat ini Bitcoin masih berada di bawah level psikologis $100.000. Berdasarkan data dari CoinGecko, harga Bitcoin saat ini berada di sekitar $96.008. Analis mencatat bahwa penurunan ini terjadi setelah rilis data inflasi AS yang mengecewakan. Selain itu, kinerja ETF Bitcoin yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memperlambat kenaikan harga. Pada hari Rabu lalu, produk ETF Bitcoin mencatatkan total outflow sebesar $251 juta, menunjukkan bahwa investor belum sepenuhnya optimis terhadap pergerakan harga Bitcoin dalam waktu dekat. Jadi, apakah tren ini menandakan kejatuhan Bitcoin? Tidak juga. Meskipun Bitcoin mengalami penurunan jumlah dompet aktif, banyak analis percaya bahwa ini adalah bagian dari siklus pasar yang lebih besar. Sementara itu, XRP dan Ethereum terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil, yang bisa menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan investor terhadap ekosistem mereka. Namun, bagi investor Bitcoin, perubahan ini tetap perlu diperhatikan. Jika tren ini terus berlanjut dan tidak diimbangi dengan adopsi baru, Bitcoin bisa kehilangan daya tariknya bagi investor retail. Kita akan terus memantau perkembangan ini dan melihat bagaimana dampaknya terhadap pasar kripto secara keseluruhan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah tren ini akan terus berlanjut atau justru menjadi awal kebangkitan baru bagi Bitcoin? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan analisis terbaru tentang dunia kripto.